ilmu yang dipelajari menjadi berkah. Silakan untuk ketua kelas ingin berdoa. Baik Bu, sebelum kita mulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Laila. Oke, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran siswa terlebih dahulu. Apakah ada siswa yang tidak hadir hari ini? Ada Bu, Siapa ya? Jali dan Iqbal. Jadi dan Iwan. Permisi. Waalaikumsalam. Maaf ya Bu, saya Oh ya, kenapa kok bisa telat? Kesiangan lain kali jangan diulangi ya. Ya, enggak boleh. terima kasih Bu. Terus kalau yang satunya Gali ya, tadi yang masuk, kenapa Gali? Tadi Jali masuk kelas di jam pertama dan kedua Bu, tapi sekarang tidak ada. Oh, kenapa kok tadi ada sekarang nggak ada? Sepertinya dulu di awal Bu. Oh, Kurang enak badan. kurang ada. Oke, kita doakan semoga Gali cepat sembuh ya agar dapat mengikuti pelajaran seperti biasa. Oke, sekarang silakan keluarkan terlebih dahulu alat tulisnya, bukunya dikeluarkan juga. Udah dikeluarkan semua buku dan alat tulisnya? Sudah. Bentar Bu. Oke. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hukum Newton tentang gerak. Nah, di minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kinematika dan besaran-besaran pada gerak. Nah, ada yang masih ingat nggak sama besaran-besaran gerak? Saya Bu. Ya, Rani. Kecepatan Bu. Oh iya, bagus. Saya Bu. Ya, Pionin. Percepatan. Bagus. Ada lagi? Saya Bu. Oke, Janifah. Jarak, perpindahan, waktu dan posisi Bu. Ya, benar sekali. Jadi jawaban kalian semua sudah benar. Berarti kalian masih ingat ya sama materi tentang kinematika dan besaran-besaran gerak yang udah dipelajari sebelumnya. Nah, besaran-besaran yang tadi itu juga akan kita pelajari di bab ini, yaitu bab dinamika partikel. Nah, sebelum masuk ke bab dinamika partikel, di sini kita harus mempelajari terlebih dahulu tentang hukum Newton tentang gerak. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran, di sini ada 7 pembelajaran. Nah, setelah kegiatan pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan sifat kelembaban suatu benda, mengaplikasikan persamaan hukum Newton dalam menyelesaikan masalah, serta memberi contoh penerapan hukum Newton pada fenomena sehari-hari. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Pernahkah kamu perhatikan saat mendorong kereta belanja atau troli belanja yang penuh, mengapa kamu perlu memberikan dorongan lebih kuat dibandingkan saat kereta belanja kosong? Kira-kira kenapa nih kalau misalnya kalian pergi ke mall gitu mau bawa barang yang banyak, kalian tuh kan pasti pakai itu ya troli atau kereta belanja. Nah, itu kalau banyak isinya sama yang nggak ada isinya itu kenapa harus lebih kuat mendorong yang banyak isinya? Ada yang bisa menjawab? Oke, Lady. Karena lebih kuat, lebih berat. Oke, ya, bagus. Ya, Rani. Karena masa kereta belanja yang penuh itu lebih besar daripada masa kereta belanja yang kosong. Ya, udah semua ya jawabannya. Jadi saat mendorong kereta belanja yang penuh, kamu perlu memberikan dorongan yang lebih kuat dibandingkan dengan saat kalian mendorong kereta belanja yang tidak ada isinya. Nah, kenapa? Karena ada yang namanya perbedaan massa. Nah, massa yang lebih besar memerlukan gaya yang lebih besar untuk menghasilkan percepatan yang sama sesuai dengan hukum kedua Newton. Nah, tadi kan Ibu ada menyinggung tentang gaya. Nah, kalian kira-kira tahu nggak gaya itu apa? Tenaga yang mempengaruhi benda untuk bergerak, Bu. Oke, bagus. Jawabannya kan berarti udah benar-benar tahu ya tentang gaya. Oke, selanjutnya biar lebih memahami tentang hukum Newton ini, kalian
baca bahan bacaan yang ibu kasih di grup ya, di grup WhatsApp. Baik Bu. Oke, silakan kalian baca bahan bacaannya. Ibu kasih waktu 10 menit. Lagi ngapain? Maaf Bu. Ya, baca ya bahan bacaannya. Baik Bu. Itu yang di belakang lagi kok main HP ya, selfie. Bahan bacaannya nggak dibaca? Iya, maaf ya Bu. Ya, jangan diulangi lagi ya. Ya. Oke, apakah kalian sudah membaca buku bahan bacaannya semua? Sudah Bu. Nah, sekarang kita mengamati video ya. Nah, silakan perhatikan baik-baik video berikut ini. Baik, setelah kita mengamati video ini, kira-kira apa saja yang dapat kalian ambil dari video ini? Saya Bu. Ya, apa? Ketika mendalam batu, batunya hanya bergerak sedikit. Sedangkan ketika kuda yang mendalam batu, batunya bergerak lebih jauh. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Syarifah. Terus, ada yang mau ngasih pendapat lagi? Saya Bu. Ya, Rani. Batunya sulit terdorong karena mempertahankan posisinya Bu. Ya, tepuk tangan untuk Rani. Ada yang mau ngasih pendapat lagi? Saya Bu. Oke, Laila, silakan. Butuh gaya yang besar untuk dapat mendorong batu. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Laila. Ya, bagus. Jawaban kalian sudah benar semua. Jadi di sini itu terdapat 3 hukum Newton. Hukum Newton itu adalah 3 hukum fisika yang menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak. Hukum ini dirumuskan oleh Sir Isaac Newton dan menjadi dasar mekanika klasik. Selanjutnya, hukum Newton ini kan ada 3 nih. Hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton. Tadi kalian sudah membaca bahan bacaan yang ibu berikan. Coba ada yang mau menjelaskan tentang hukum pertama Newton? Kalau tidak ada yang mengajukan diri, ibu tunjuk saja ya. Coba Lady jelaskan tentang hukum pertama Newton. Sebuah benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya luar yang bekerja untuk mengubah keadaan tersebut. Benar? Ya, benar sekali. Seperti yang tadi Lady jelaskan ya, hukum
benda yang bergerak akan selalu bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap terus beraturan kecuali jika dipengaruhi oleh gaya luar. Nah, untuk rumusnya ini sigma F atau gaya total sama dengan 0. Selanjutnya tentang hukum kedua Newton. Oke, sekarang hukum kedua Newton. Coba Violin jelaskan tentang hukum kedua Newton. Hukum 2 Newton itu merupakan kecepatan sebuah benda yang berbanding lurus dengan gaya yang bekerja dan berbanding terbalik dengan masanya. Ya, benar sekali ya jawabannya. Tepuk tangan untuk Vio. Nah, jadi hukum kedua Newton itu berbunyi percepatan suatu benda sebanding dengan gaya yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Hukum ini dapat dirumuskan dengan persamaan berikut, yaitu sigma F atau gaya total sama dengan M kali A. M itu ada yang tahu M itu apa? Masa. Nah, kalau A percepatan, ya benar. Jadi hukum kedua Newton ini rumusnya gaya total sama dengan massa dikali dengan kecepatan. Hukum ini menjelaskan bahwa semakin besar gaya yang bekerja pada suatu benda, semakin besar pula percepatannya. Sebaliknya, semakin besar massa suatu benda, maka semakin kecil percepatannya. Sekarang hukum ketiga Newton. Coba Rere jelaskan tentang hukum ketiga Newton. Hukum 3 Newton itu untuk setiap aksi ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah dulu. Ya, benar sekali jawabannya Rere. Tepuk tangan dulu untuk Rere. Jadi hukum ketiga Newton itu berbunyi untuk setiap gaya aksi selalu ada gaya reaksi yang besarnya sama dan berlawanan arah. Nah, contoh dari hukum ketiga Newton itu ketika kalian bermain bola. Nah, bolanya itu kalian lemparkan ke tembok, terus bolanya mantul dari kalian. Atau dapat juga kita rumuskan dengan F aksi sama dengan min F reaksi. Selanjutnya ibu akan memberikan contoh soal. Di sini diketahui contoh soal. Jika sebuah benda bermassa 10 kg berada dalam keadaan diam dan kemudian dikenai gaya sebesar 40 Newton, berapa percepatan benda tersebut? Nah, pertama kalian tuliskan dulu apa yang diketahui. Nah, di sini yang diketahui kan pertama ada massa 10 kg sama gaya 40 Newton. Nah, kira-kira F itu apa? Gaya. Kalau M? Massa. Nah, oke, dengan menggunakan persamaan hukum kedua Newton, di sini kalian tuliskan F sama dengan M kali A atau gaya sama dengan massa dikali percepatannya. Nah, gayanya kan diketahui, kalian tulis dulu gayanya berapa. Di sini gayanya 40 Newton. Jadi kalian tulis 40 Newton, kemudian untuk massanya 10 kg dikali dengan A. A itu kenapa ditulis A? Karena belum diketahui. Selanjutnya kalian dipindah luas, kemudian F dibagi dengan M. Itu 40 dibagi dengan 10 kg, hasilnya percepatannya 4 meter per sekon per. Nah, dari penjelasan ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sudah paham semua? Sudah. Oke, jika tidak ada, sekarang kita akan melakukan praktikum mengenai hukum kedua Newton. Silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompok yang telah dibentuk minggu lalu. Terus kalian duduk bersama dengan kelompoknya masing-masing. Udah bersama dengan kelompoknya masing-masing? Ya, udah.
Nah, untuk membuka tabnya ini kalian bisa buka di tab simulation langsung atau bisa langsung ke setting yang udah ibu bagikan di grup. Terus kalian pilih force and motion dan pilih yang acceleration. Sudah bisa membuka page simulation semua? Sudah. Yang mana Bu? Itu yang nah ini gaya bendera. Oh baik. Terus pilih gaya dulu. Pilih yang percepatan. Nah, silakan kalian ikuti instruksi yang ada di LKPB-nya, itu disuruh apa aja dan Pakai ini. Pakai Pakai 50. Coba pakai kulkas. Mau. Ya pakai 50 dulu. Enggak usah dicatat namanya, sudah. Hah, emang? Yang pakai apa? oke, nomor satu Boleh. Ini kamu nggak ngomongin beneran gue tak tulis namanya. Maaf ya. Kelompok 2 bagaimana ada kesulitan? Kenapa Hikmah kok gak bantu temennya? Ya Allah. Ayo dibantu temennya, HP ditaruh dulu ya. Nanti aku bisa main HP ya. Ya, sih udah jangan. Oh iya jangan lupa namanya dicatat ya di KPB itu di depan ada. Nggak mau yang ada di rumah. Ini? Ada sendiri. Kelompok satu gimana? Ada yang menanyakan? Bisa Bisa Bu. Oke, jangan lupa ya, namanya dicatat di KPB. Terus namanya juga jangan lupa dicatat nama kelompoknya. Baik Bu, sudah. Terus hasil diskusinya juga ya dicatat. Apa? Dikerjakan. Ya baik Bu. Lady, kok main HP ya? Ayo. Iya, udah di rumah ada yang yang kerja cuma saya sama Mio. Ayo yang lain bantu ini ke temennya ngerjain berdua doang. Apa ya? Oke anak-anak gimana praktikumnya? Apakah sudah selesai semua? Sudah. Sudah. Nah karena udah selesai, kalian udah selesai semua kan diskusinya? Udah ngerjain semua? Sudah. Selanjutnya kita presentasi ya. Gimana kalau presentasi dimulai dari kelompok satu dulu? Kelompok satu, mana kelompok satu angkat tangan? Saya. Ya. Kelompok satu silakan perwakilannya maju. Akan dibacakan hasil diskusinya tadi. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang hasil diskusi yang telah kami lakukan. Dengan masa benda tetap, bagaimana besarnya nilai percepatan gerak benda jika gaya yang dikenakan pada benda semakin besar. Jika dengan masa benda yang tetap diberikan gaya yang semakin besar, maka percepatan pada benda akan semakin besar. Lalu yang kedua itu dengan gaya yang dikenakan tetap, bagaimana besarnya nilai percepatan benda jika masa yang digunakan semakin besar. Jika mendapatkan benda dengan gaya tetap, sedangkan masa yang digunakan semakin besar, maka kecepatannya akan semakin kecil.
kelompok 1. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Mungkin ada yang ingin bertanya ke kelompok 1? Saya Bu. Ya, silakan Rere. Bagaimana hubungan antara percepatan gerak benda dengan gaya yang dikenakan pada benda? Baik. Kelompok 1 akan menjawab hubungan antara percepatan gerak benda dengan gayanya. Itu berbanding lurus, karena semakin besar gaya yang diberikan maka semakin besar percepatan bendanya. Ya, betul. Oke, nanti boleh duduk. Selanjutnya perwakilan kelompok 2, silakan maju. Ini lagi dulu. Ayo, siapa yang mau maju kelompok 2? Ready. Wow, keren banget. Baik, di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil praktikum kami. Soal pertama, berdasarkan pada tabel 1 dengan massa benda tetap, bagaimana besarnya nilai percepatan gerak benda jika gaya yang dikenakan pada benda semakin besar. Jawabannya, jika semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar pula percepatan yang dihasilkan. Lalu pertanyaan kedua, berdasarkan data pada tabel 2 dengan gaya yang dikenakan tetap, bagaimana besarnya nilai percepatan benda jika massa benda yang digunakan semakin besar. Jawabannya, jika massa yang digunakan semakin besar, percepatannya semakin kecil. Sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, jadi dengan ada yang ingin bertanya ke kelompok 2? Saya Bu. Ya, Laila, silakan. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana hubungan antara percepatan gerak benda dengan massa benda? Hubungan antara percepatan gerak benda dengan massa benda adalah berbanding terbalik, di mana seperti yang telah saya jelaskan tadi, jika massa yang digunakan semakin besar, maka percepatan benda saat bergerak akan semakin kecil. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Baik, bagus sekali ya presentasi dari kalian. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Nah, jadi tadi sesuai dengan hasil praktikum kalian, yaitu kan tadi udah praktikum tentang hukum hubungan Newton. Nah, yang mana tadi kan kalian sudah menjelaskan tentang gimana sih pengaruhnya dari massa ke percepatan benda, terus juga gimana pengaruhnya gaya ke percepatan benda. Nah, jadi seperti yang kalian tadi presentasikan semua, hubungan antara gaya dengan percepatan benda itu berbanding lurus, di mana kalau kalian memberikan gaya yang lebih besar, maka percepatan yang dihasilkan benda juga akan semakin besar. Dan juga hubungan massa dengan percepatan. Tadi itu di praktikum kalian, kalau semakin besar massanya, percepatannya akan semakin gimana? Kecil. Ya, berarti hubungannya berbanding lurus atau berbanding terbalik? Ya, jadi hubungan antara massa dan percepatan itu berbanding terbalik. Dimana kalau misalnya massanya semakin besar, maka percepatannya itu akan semakin kecil. Misal gaya yang diberikan tetap. Jadi itu ya penjelasan tentang hukum kedua Newton. Gimana kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Udah paham semua? Oke, jadi gimana dengan pembelajaran hari ini? Apakah kalian paham? Apa pembelajaran yang membosankan? Seru. Oke. Selanjutnya ini ada tugas dikerjakan di rumah. Nah, di sini tugasnya tuliskan 10 contoh penerapan hukum Newton dalam kehidupan atau fenomena sehari-hari. Untuk hukum Newton ini kalian bisa sembarang ya, hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, atau hukum ketiga Newton. Jangan lupa untuk dikerjakan dan jangan lupa juga kalian belajar, karena untuk minggu depan kita mulai ke materi yang baru, yaitu tentang materi jenis-jenis gaya, momentum, dan impuls. Jadi untuk mengakhiri pelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas
dalam kelas hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan, jangan lupa juga untuk belajar di rumah ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.